Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya, channel berbagi dan belajar bareng khusus para pemula ya, yang sama seperti saya yang masih pemula juga dalam bidang seperti ini. Jadi kita belajar bersama-sama di sini ya, tanpa ada niatan mengajari dan memperlihatkan skill dan teknik siapa yang paling baik. Saling bertukar saran dan masukan, memberi kritik yang membangun dan berbagi setiap pengalaman yang siapa tahu ada manfaatnya walau hanya sedikit ya sobat kreatif. Seperti biasa, doa terbaik yang bisa diselipkan, sehat, sukses, lancar jaya dimanapun berada ya untuk semuanya. Baiklah, di tema belajar bareng kita kali ini, karena banyak sekali yang bertanya dan merequestnya, saya akan sedikit perjelas ya, dan akan saya coba praktekkan teknik dasar pada pengelasan sambungan dengan posisi vertikal. Dan perlu digarisbawahi ya sobat kreatif, setiap penjelasan dan praktek yang saya perlihatkan dari hal apapun ya di channel ini murni cara yang biasa saya lakukan pada pekerjaan saya. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya, kita gaskan pada tema utama yang akan kita bahas kali ini. Baiklah, karena di praktek kali ini saya akan mengelas media besi tebal untuk prakteknya dengan pengelasan full tanpa jeda. Jadi yang biasa saya lakukan adalah dengan memakai stang las yang lebih besar dengan ketahanan ampere di atas ampere yang akan saya pakai pada pengelasannya. Di sini stang las yang akan saya pakai memakai stang las 800 dari produk Haston ya, 800 ampere. Jadi stang las kecil ini atau stang las bawaan pabrik ini kalau nggak salah hanya direkomendasikan di 120 ampere sampai dengan 200 ampere ya sobat kreatif. Hanya sepengalaman saya, biasanya kalau kita pakai di 80 ampere saja dengan pengelasan full, itu akan panas ke stang lasnya ya. Dan itu mungkin karena disebabkan dari badan tembaga penjepit stang lasnya yang punya ukuran kecil. Jadi arus yang masuk over ya, mungkin seperti itu. Untuk stang las kecil seperti ini saya lebih pergunakan pada pengelasan tipis-tipis semacam hollow pipa seperti itu dengan pengelasan thick well ya, atau cantum seperti itu. Baiklah, sambil kita selesaikan memasang stang lasnya, saya akan coba jelaskan pengaruh-pengaruh dasar pada stang las yang dipakai. Ada hal yang biasa berpengaruh pada kestabilan arus las ketika pengelasan berlangsung atau sering kita alami ya. Waktu pengelasan apinya tersendat-sendat. Biasanya kadang juga ada yang lengket ya sobat kreatif. Mungkin banyak ya faktornya, saya juga pernah bahas di video-video sebelumnya, jadi sobat kreatif bisa mengeceknya ya. Apa saja faktor-faktor penyebab panas dan lengket tidak stabilnya pengapian dalam pengelasan. Bisa juga salah satu faktornya dari lemahnya jepitan stang las yang dipakai ya, itu juga bisa berpengaruh. Yang biasa disebabkan dari ausnya alas penjepit dan dari lemahnya per penekanan pada stang lasnya. Jadi ada baiknya cek terlebih dahulu kondisi stang lasnya dan ketahanannya ya pada tiap mau melakukan pengelasan. Untuk memilih stang las yang baik, jangan lihat ukuran besarnya ya sobat kreatif, tapi sobat kreatif bisa lihat dari partikel bahan yang dipakai, seperti dari fleksibel per penahannya ya, karena sering sekali saya mengalami stang las yang selalu kalah dari pernya, dan daya jepitnya mudah lemah mungkin dari seringnya terkena suhu panas. Yang kedua, cari stang las dengan badan pengantar atau tembaganya yang tebal dan berukuran cukup besar, dan biasanya cukup berat ya kalau bahannya bagus. Untuk yang terakhir, dari rumahan atau bahan pegangan stang lasnya, carilah yang berbahan cukup solid dan daya tahan panasnya cukup baik. Di sini saya pilih pakai stang las Haston 800 ampere karena menurut saya masuk pada kriteria yang barusan saya uraikan ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, media praktek yang akan saya pakai di sini adalah plat dengan ketebalan 12 mm dan 10 mm. Dan yang biasa saya lakukan pada penyambungan besi tebal seperti ini, saya akan membuatkan jarak terlebih dahulu atau celah pada sambungannya kurang lebih 2 mm ya untuk jarak renggangnya, untuk memberikan penetrasi jauh lebih dalam pada sambungannya, jadi agar lebih kuat, tidak mudah patah ya. Baiklah, dan untuk sambungannya sekarang sudah mempunyai celah seperti ini ya sobat kreatif. Sebelum pengelasan dilakukan, saya pastikan selalu ya untuk kebersihan jalur yang akan dilasnya, untuk meminimalisir terjadinya sendatan atau kopong pada hasil pengelasannya. Untuk praktek pertama pengelasan sambungan vertikalnya, di sini saya akan mencoba dengan posisi jalan dari atas ke bawah terlebih dahulu ya, dengan batasan full 1 batang elektroda tanpa jeda. Untuk posisi kawat bagusnya di bagian tengah sambungan atau di bagian senter sudutnya seperti ini, jadi tidak di bagian sisi salah satu platnya.
Itu agar penetrasi sambungan dan jarak lelehan sama rata di tiap bagian platnya, jadi tidak numpuk di salah satu platnya ya. Untuk elektroda yang dipakai di sini saya akan coba memakai elektroda dengan kode E6013 ukuran 2,6 mm ya. Jadi elektroda ini sebetulnya bukan untuk pengelasan vertikal seperti ini. Jadi akan sedikit sulit dalam mempraktekannya, tapi saya akan mencobanya bisa atau tidak dilakukan dengan pengelasan posisi vertikal. Pengelasan posisi vertikal ada baiknya menggunakan kawat las dengan kode E7018. Untuk agar mudah dipahami oleh sobat kreatif semuanya, saya akan coba artikan pemaksudan dari kedua kawat las ini ya untuk kodenya. Oke, saya akan mulai dari elektroda dengan kode E6013. Untuk awalan huruf E-nya itu pemaksudan pada elektrodanya ya. Lalu 2 digit dari depan angka 60-nya adalah kekuatan tarikannya yang 60 KSI. Kekuatan tarikannya ya sobat kreatif. Untuk angka ketiga, angka 1 dari kodenya berarti untuk semua posisi. Sedangkan angka 3-nya adalah kode yang hanya direkomendasikan untuk pengelasan posisi datar atau 1G ya. Dan penetrasi kawat ini sangat dangkal ya sobat kreatif. Untuk E6013 ini itu untuk pengertian yang saya tahu pada elektroda E6013. Baiklah, sekarang untuk elektroda E7018. Untuk huruf awalan E artinya sama ya, yaitu elektroda, dan angka 70-nya kekuatan tarikannya yang mencapai 70.000 PSI. Angka satunya sama, dapat digunakan di berbagai posisi termasuk vertikal, horizontal, dan overhead ya. Dan untuk angka 8-nya yang menunjukkan penetrasinya yang sedang. Jadi elektroda dengan kode E6013 hanya mempunyai tarikan di 60 KSI. Biasanya dipakai buat pengelasan tikwel atau pengelasan semacam pagar atau trali seperti itu ya. Jadi lebih ke elektroda umum seniman jalan seperti saya ini ya sobat kreatif. Untuk elektroda E6013 ini sangat mudah dijumpai di toko-toko material besi seperti itu ya sobat kreatif. Untuk E7018-nya yang mempunyai tarikan cukup kuat ya di 70.000 PSI, lebih sering digunakan untuk pengelasan seperti pipa, pressure, atau jenis konstruksi baja lainnya ya sobat kreatif. Dan tentunya direkomendasikan dengan pengelasan vertikal seperti yang akan saya lakukan di praktek kali ini. Jadi kalau mau mudah untuk sobat kreatif bisa memakai elektroda dengan kode E7018 ya untuk pengelasan vertikal seperti ini. Apalagi dengan bahan-bahan yang tebal ya, semoga mudah dipahami. Kita lanjutkan lagi ya. Terus untuk posisi elektroda dengan pengelasan memulai dari atas ke bawah, biasanya saya memposisikan elektrodanya di 90 derajat atau lurus ya, agar tidak perlu membengkokkan elektrodanya. Untuk mencari kenyamanan posisi pengelasannya ya sobat kreatif. Sedangkan kalau untuk pengelasan yang memulai dari bawah ke atas, saya memposisikan elektroda di 45 derajat seperti pengelasan 1G atau di dasar ya, agar mudah menarik perlahan ke bagian atas. Untuk gerakan elektroda yang biasa saya lakukan pada pengelasannya, untuk yang memulai dari atas memakai teknik seperti biasa ya, zigzag seperti bulan sabit seperti itu. Dan untuk posisi dari bawah juga sama, hanya saya balikan posisinya saja. Oke, sekarang kita coba praktekkan saja ya sobat kreatif. Di sini untuk mesin las yang dipakai, saya memakai mesin las Haston 120 ampere, mesin las yang sebelumnya pernah saya ulas juga ya sobat kreatif. Dan untuk ampere yang akan saya pakai di sini, saya akan memakai di 100 ampere ya. Untuk memilih ampere yang pas pada tiap pengelasan, sobat kreatif bisa melihatnya dari mudahnya memulai menyalakan elektroda dari percikan yang paling sedikit ya yang dihasilkan, dan dari lelehan yang pas atau halus pada media yang dilasnya ya sobat kreatif. Itu bisa dipastikan untuk ampernya sudah pas, dan biasanya setelah hasil pengelasannya itu untuk spaternya tidak over ya.
Baiklah, dan kurang lebih seperti ini untuk hasil praktek saya pada pengelasan vertikal dengan kawat elektroda E6013 yang saya mulai tarikan dari atas ke bawah ya sobat kreatif, dengan full tanpa jeda satu batang elektroda. Kita coba bersihkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak terjadinya kopong pada hasil lasannya ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, alhamdulillah ya, untuk hasilnya cukup baik tanpa adanya kopong pada alur lasannya, dan untuk alurnya cukup tipis, hampir terbilang rata ya di sini. Itu disebabkan karena ketika menarik dan menggoyangkan elektroda, saya memberikan ritme gerakan sedikit lebih cepat ya dari biasanya. Jadi ke hasil alurnya lebih rata karena pengelasannya memulai dari atas. Jadi kalau gerakan elektroda diperlambat akan membuat tumpukan dan lelehan yang oper dan ngambang biasanya ya. Jadi jika sobat kreatif yang pernah mempraktekkan pengelasan vertikal dengan memulai dari atas, hasilnya selalu kopong dan ngambang, susah mencari penetrasi, sobat kreatif bisa perhatikan untuk video yang ini ya. Sobat kreatif bisa lihat lelehan yang menetes ketika pengelasan berlangsung. Saya buatkan tanda panah di situ ya. Usahakan ketika pengelasan berlangsung pertahankan posisi elektroda dan selalu menempel terus ya di pusaran lelehan yang kita buat di antara kedua sisi sambungannya. Jangan sampai terbawa lelehan yang turun atau yang saya kasih tanda tersebut ya sobat kreatif. Itu biasanya yang menyebabkan ngambang dan hasil penetrasi tidak maksimal dan terjadi cacat dan kopong pada hasil lasannya ya. Karena kita tidak stabil mempertahankan elektroda, mempertahankan lelehan dan selalu mengejar lelehan yang jatuh. Itu sedikit pengetahuan saya dalam melakukan pengelasan seperti ini, bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah, dan sekarang saya akan mencoba mempraktekkan pengelasan vertikal dengan tarikan memulai dari bawah ke atas atau sebaliknya dengan masih memakai elektroda dan ampere yang sama ya di 100 ampere. Untuk gerakannya sama zigzag juga ya, hanya untuk posisi zigzag atau bulan sabitnya sebaliknya ya dengan yang memulai pengelasan dari atas ke bawah ya sobat kreatif. Untuk posisi elektroda akan saya posisikan dengan kemiringan 45 derajat seperti yang sudah saya bilang di awal ya. Di sini saya akan mencoba dengan gerakan sedikit lebih lambat untuk ritmenya, untuk agar sobat kreatif bisa melihat dari perbedaan alur yang dihasilkan antara yang lambat, sedang, dan ritme yang cepatnya ya, seperti apa untuk hasil alur lasannya. Dan seperti yang bisa dilihat, rak lasnya nempel dan numpuk seperti itu ya, karena tidak jatuh seperti pengelasan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, teraknya tertahan sama alur lasnya ya yang berposisi di bawah. Oke, kita coba bersihkan dulu ya sobat kreatif. Dan seperti yang sobat kreatif bisa lihat, untuk alurnya lebih tebal dengan corak kematangan yang maksimal. Ketebalan alur disebabkan dari ritme gerakan yang diperlambat, maka dari alur zigzagnya juga bisa terlihat ya lebih rapat. Oke, saya akan coba kembali dengan membuat gerakan yang mempunyai ritme sedang pada pengelasan keduanya. Masih sama ya dari atas ke bawah juga.
Baiklah, dan untuk tracknya masih akan tetap sama, menumpuk juga seperti sebelumnya, dan untuk alur yang dihasilkan antara yang ritme lambat dan ritme yang sedang mempunyai perbedaan yang cukup kontras di sini ya. Untuk yang bagian bawah dengan ritme lambat mempunyai alur yang tebal dengan penetrasi lebih baik ya, dengan kematangan yang maksimal. Untuk alur yang atas atau yang mempunyai ritme sedang sedikit menipis, alurnya untuk penetrasinya cukup baik dan kematangan juga baik. Nah, untuk yang saya kasih tanda merah untuk penjelasan kenapa alur lasan nggak sama rata, itu disebabkan dari alas lelehan yang sudah terdapat lasannya. Seperti yang sobat kreatif ketahui ya, di bagian atas itu sudah terdapat cantuman lasan sebelumnya. Jadi saya sengaja injak dengan lasan kedua untuk perbandingan ya. Jadi jika mau mengelas kembali hasil lasan atau mau menyambung sambungan akhir lasan, ada baiknya ditipiskan terlebih dahulu dengan gerinda tangan ya sobat kreatif. Nah, sedangkan hasil alur di bagian bawah yang sama gak rata juga itu tidak disebabkan dari lasan yang tertiban ya sobat kreatif, melainkan dari terangkatnya sedikit jarak elektroda ketika berjalannya pengelasan. Hal itu biasa terjadi ketika kita bergerak mengikuti jalannya elektroda yang semakin pendek ya. Atau simpelnya posisi kuda-kuda kita sedang tanggung tapi kita harus mengikuti lelehan elektrodanya ya. Jadi ada gerakan tangan yang membuat elektroda sedikit terangkat, bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan untuk pengelasan vertikal yang memulai dari atas ke bawah mempunyai penetrasi yang sedang dengan kematangan kurang lebih 70% ya. Jadi kalau ada pertanyaan pengelasan dengan ritme yang mana yang mempunyai kekuatan yang maksimal, saya pribadi lebih ke pengelasan dengan ritme yang sedang ya sobat kreatif. Kenapa tidak memilih dengan ritme yang lambat? Jadi semakin lambat gerakan semakin panas berlebih, pengelasan menumpuk naik ke atas bukan memperdalam penetrasi ya. Sedangkan kekuatan pengelasan ada di penetrasinya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Dan kurang lebihnya seperti itu sedikit pemahaman pemula pada praktek pengelasan dengan posisi vertikal dan pemahaman sederhana pada dasar-dasar setiap keterkaitannya pada pertanyaan-pertanyaan umum. Semoga ada manfaatnya ya sobat kreatif, dan mohon maaf jika banyak intonasi saya yang sedikit samar di praktek kali ini karena saya sedang flu kali ini. Kalaupun ada penjelasan dan praktek saya yang di luar kendali para master dan senior-senior las atau para ahli, jangan sungkan memberi koreksi, masukan dan sarannya agar saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Seperti yang terucap di awal, ini mutlak penjelasan, pemahaman, dan praktek yang biasa pemula otodidak pakai di lapangan ya sobat kreatif. Jadi bukan hasil kursus dan mempelajarinya di sekolah atau di pelatihan pengelasan. Baiklah sobat kreatif, tetap semangat untuk semuanya dalam berkarya ya dan belajar. Semoga tidak tersesat dengan ucapan, tidak terjerumus dengan cara dan tampilan. Ambil setiap manfaat dari setiap tontonan, koreksi diri agar paham kelebihan ya. Selalu belajar dari setiap kesalahan, tetap berjalan di tiap manfaat yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.